Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Puspanggini dengan NIM 029 SYB 20. Di sini saya akan melakukan praktik skill lab pendidikan kesehatan tentang perawatan pada bayi baru lahir dan tanda bahaya pada bayi baru lahir. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Rahma. Baik Ibu Rahma, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Iga. Saya pikir pada pagi hari ini Bu ya, ada yang bisa saya bantu Ibu? Gini Bu Bidan, hari ini kan saya pulang. Saya ingin menanyakan bagaimana cara saya melakukan perawatan pada bayi saya nanti di rumah. Oh, Ibu mau menanyakan gimana cara perawatan bayinya di rumah. Iya. Baik, Ibu, di sini saya akan menjelaskan. Saya bisa menjelaskan gimana caranya sih untuk melakukan perawatan bayi baru lahir di rumah. Gimana cara merawat bayi ibu di rumah sehingga nanti bayi ibu tidak terkena infeksi atau tidak terkena hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, Bu ya. Apakah Ibu setuju saya ingin menjelaskan ini, Bu? Iya. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa sih pentingnya kita melakukan perawatan bayi baru lahir itu. Ibu bisa lihat di sini. Tujuan dari perawatan bayi baru lahir itu yang pertama, kita dapat mempertahankan kebersihan dan kesehatan bayinya. Kemudian yang kedua, kita dapat mempertahankan kehangatan dan mencegah suhu bayi turun. Karena bayi itu rentan banget terkena hipotermi namanya Bu ya, dingin, suhunya itu hilang atau suhu bayi itu di bawah 35 derajat gitu Bu, sehingga bayi nanti menjadi hal yang fatal terjadi pada bayi jika terjadi hipotermi tubuh. Kemudian yang ketiga, itu dapat memastikan keamanan dan mencegah terjadinya cedera atau infeksi. Bayi itu rentan banget terkena infeksi, Bu. Dia kehilangan panas, dia akan terjadi infeksi. Apalagi pada tali pusatnya. Itu nanti ada cara perawatannya, Bu ya. Kemudian yang keempat yaitu kita dapat mengidentifikasi lebih awal masalah-masalah yang terjadi pada bayi gitu. Nah, itulah tujuan kita untuk melakukan perawatan pada bayi. Kemudian apa saja, bagaimana cara-caranya kita melakukan perawatan bayi baru lahir di rumah, gitu kan pertanyaannya tadi. Di sini yang pertama, Ibu bisa melakukan perawatan tali pusat. Ibu bisa lihat di sini. Inilah cara kita untuk merawat tali pusat, yaitu pertama, jangan Ibu beri apapun atau membubuhi apapun di dalam tali pusat bayi. Karena prinsip dari perawatan tali pusat ini pertama, bersih dan kering. Jadi ibu tidak perlu membubuhi apapun, baik itu minyak telon, minyak apapun sejenis bedak tabur atau apa itu nggak boleh ya Bu ya. Nanti tali pusat ini juga sendirinya akan lepas kurang dari 1 sampai 2 minggu. Jadi misalnya dia lepas dalam waktu 5 hari, ibu nggak usah khawatir karena emang itu waktunya lepas tali pusatnya gitu Bu ya. Kemudian nanti kalau misalnya belum lepas tuh ya, masih hari pertama, hari kedua itu ibu bisa bungkus dengan kasa steril yang kering gitu Bu. Tapi kalau nggak ada kasa steril ya udah nggak apa-apa, yang penting prinsipnya itu bersih dan kering gitu Bu ya. Ibu bisa ibu bisa membersihkan tali pusatnya pas mandi, ibu bisa memberikan sabun, tapi nanti ingat dikeringkan lagi gitu Bu. Kemudian yang kedua yaitu memandikan bayi baru lahir. Ibu bisa lihat di sini, memandikan bayi baru lahir menggunakan air hangat dan jangan terlalu lama. Dan lalu setelah itu ibu pakaikan bayinya itu topi, kemudian baju yang hangat, yang lembut, kaos tangan serta kaos kaki. Itu akan menjaga kehangatannya sehingga bayi tidak terjadi kehilangan panas gitu Bu ya. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kebersihan kemaluannya. Ibu bisa lihat di sini, ini contoh-contoh penyakit yang apa namanya yang terjadi pada bagian kemaluannya bayi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena terlalu sering menggunakan pampers, Bu ya. Jadi, ibu tidak harus setiap hari menggunakan pampers pada bayinya karena itu dapat menyebabkan iritasi seperti gambar ini, Bu ya. Kemudian yang keempat, ibu bisa menjaga kehangatan bayinya seperti memakaikannya topi, seperti yang saya bilang sebelumnya, memberikan pakaian yang hangat, sarung tangan, sarung kaki. Intinya jangan sampai bayi ini kehilangan panas gitu. Kemudian yang kelima yaitu perawatan kuku pada bayi. Gimana caranya? Ibu bisa menggunting kuku bayinya setiap dia mau tidur. Setiap dia tidur, bukan setiap mau, tapi setiap dia tidur. Karena kalau bayi bangun itu suka gerak-gerak gitu kan tangannya. Jadi ibu susah untuk memotong kukunya. Jadi dianjurkan saat bayinya tidur. Kenapa
kita perlu memotong kuku bayi, karena nanti kalau kita tidak memotong kuku bayinya, dia bisa mencakar mukanya sehingga dia bisa menyebabkan luka pada wajah bayi serta badannya kalau dia mencakar badannya. Itu sehingga dapat rentan terkena infeksi pada bayinya. Kemudian selanjutnya Ibu bisa lihat di sini perawatan mata bayi. Tapi jika kotor, jika Ibu melihat kotoran pada matanya, Ibu bisa membersihkan mata bayi dengan kapas bulat yang dicelupkan air hangat seperti ini, Bu ya. Contohnya Ibu bisa lihat di sini seperti ini. Kapasnya bulat, kemudian Ibu celupkan dalam air hangat. Ibu bisa bersihkan kotoran matanya. Kemudian yang ketujuh yaitu perawatan telinga bayi. Ibu sama seperti mata, perawatan pada mata bayi itu Ibu setiap hari Ibu melakukan perawatan, tapi Ibu lihat dulu apakah ada kotoran atau tidak gitu. Walaupun ada kotoran, tapi jangan dibersihkan sampai benar-benar bersih, karena kotoran itulah yang akan menyaring kuman-kuman yang masuk ke dalam telinga bayi gitu. Gimana caranya? Bersihkan dengan kapas bertangkai yang ujungnya dibasahi dengan air hangat seperti ini, Bu ya. Atau ketembat. Ibu tahu ketembat kan? Ya, seperti itu. Kemudian Ibu bisa menidurkan bayinya. Karena bayi itu membutuhkan tidur itu kurang lebih 16 jam per harinya gitu, Bu. Jadi kalau bayinya kurang tidur itu nanti akan berdampak pada bayinya, kesehatan bayinya. Nah, nanti kalau ibu di rumah ibu itu banyak nyamuk atau apa, ibu bisa memasang kelambu pada tempat tidur bayinya saat malam, Bu ya. Kemudian yang terakhir itu ibu bisa memberikan ASI. Memberikan ASI eksklusif itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu ibu tidak boleh Ibu tidak boleh memberikan makanan selain ASI, baik itu roti, baik itu susu formula, baik itu bubur dan lain-lainnya. Intinya selama 6 bulan itu ibu harus memberikan bayinya ASI, karena ASI itu lebih penting, lebih bagus nutrisinya untuk bayi, walaupun tanpa makanan pendamping gitu ya. Jadi ibu harus memberikan ASI saja pada bayinya. Itu aja untuk perawatan bayi baru lahir. Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Nggak ada. Tidak aja. Tidak ada Bu ya. Kemudian cukup jelas Bu? Cukup. Jelas ya. Kemudian di sini ada tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. Selain dari perawatan kita mencegah terjadinya infeksi, di sini juga ada tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. Yang pertama yaitu bayinya malas menyusu. Kemudian Ibu bisa lihat di sini bayinya malas menyusu. Yang kedua itu kejang. Bayinya nanti akan terjadi kejang, tapi bukan bayi Ibu, tapi ini merupakan tanda bahaya umum yang terjadi pada bayi. Itu yang harus kita waspadai. Kemudian yang ketiga yaitu bayinya mengantuk terus dan atau tidak sadar. Kemudian yang keempat, napas bayinya cepat, kemudian atau napasnya lambat. Ibu bisa cek di rumah. Kalau napas bayinya cepat itu dalam 1 menit Ibu bisa lihat tidak adanya lebih dari 60 kali dia per menit. Kemudian kalau napasnya lambat itu dia kurang dari 20 kali per menit. Ibu bisa cek di rumah. Kemudian yang kelima yaitu tangisannya merintih. Kayak tangisannya itu nggak seperti biasa, dia tuh merintih kesakitan gitu. Kemudian yang keenam, tubuhnya tampak kuning, Ibu bisa lihat di sini. Tubuhnya tampak kuning dari wajah, bahkan badannya itu bisa kuning. Kemudian yang ketujuh itu tali pusat bayinya kemerahan atau berbau. Makanya itu pentingnya tadi perawatan pada tali pusat agar bisa menghindarkan terjadinya tali pusat kemerahan atau berbau. Seperti ini contohnya, tali pusat berbau dan kemerahan. Jadi nanti jika Ibu menemukan tanda-tanda bahaya yang sudah saya sebutkan, nanti Ibu langsung ke pelayanan kesehatan Bu ya, tempat Ibu bersalin atau di puskesmas, bahkan di rumah sakit Ibu bisa datang. Itu saja Bu penjelasan dari saya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah mengerti? Mengerti Iya. Bu ya? Ada yang ditanyakan Bu? Nggak ada. Tidak ada. Semoga bayinya sehat-sehat terus Bu ya. Ibu juga semangat buat menyusui, semangat buat membesarkan bayinya. Jangan memberikan makanan pendamping selama 6 bulan sebelum waktunya memberikan MPASI gitu Bu ya. Jadi selama 6 bulan itu harus ASI aja diberikan pada bayinya gitu. Kalau boleh tahu, bisa Ibu ulang bagaimana cara perawatannya, misalnya untuk tali pusat, bagaimana, apa saja yang perlu kita rawat pada bayinya yang Ibu tahu saja. Yang pertama perawatan tali pusat, yang kedua
memandikan bayi baru lahir. Yang ketiga, menjaga kebersihan kemaluan. Yang keempat, menjaga kehangatan bayi. Yang kelima, perawatan kuku bayi. Ya, itu secara umumnya Ibu bisa lakukan di rumah yang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi itu saja dari saya, Ibu. Tidak ditanyakan kan, Bu? Tidak ada. Ya, baik, Ibu. Semoga Ibu sehat-sehat terus dan bayinya, Bu, ya. Itu saja dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja dari saya tentang pendidikan kesehatan perawatan bayi baru lahir dan tanda bahaya bayi baru lahir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.